perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah presentasi dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan model bisnis yaitu Baby Donut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadan Sukardan, SE MSI AK.CA yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Pramadya Reksa Suwanda dengan nomor NPM 204010154 dan keempat rekan saya yaitu saya Gunawan Alamsyah Eliana dengan NPM 204010153. Saya Dansa Burhanuddin dengan NPM 204010162. Saya Decimona Aisyah dengan NPM 2040104. Saya Anggi Bagja Gumelar dengan NPM 204010167. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita akan langsung masuk ke gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu Sweet Little Donuts dengan alamat perusahaan yaitu di Jalan Dipati Ukur nomor 28 terletak di pusat kota Bandung. Untuk bentuk perusahaan yaitu perseorangan. Jenis utama perusahaan kami yaitu donat atau biasa disebut dengan baby donat ataupun donat mini. Jumlah karyawan kami yaitu berjumlah 4 orang dengan sertifikasi MUI halal. Untuk pemilik perusahaan yaitu dengan nama Gunawan Alamsyah Eliana dengan tempat tanggal lahir Bandung 27 Januari 2002, umur 21 tahun, untuk pendidikan terakhir yaitu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Bidang usaha, Sweet Little Donuts adalah perusahaan yang mengusulkan varian baru yaitu mengusung donat yang bertemakan karakter anime ataupun tokoh-tokoh terkenal agar lebih menarik minat pelanggan terutama di kalangan anak-anak, di mana apabila Sweet Little Donuts mengeluarkan varian baru maka akan menambah pendapatan dan juga semakin meningkatnya permintaan dari para konsumen. Pengembangan lain yang dilakukan selain mengusulkan varian baru adalah mempromosikan Sweet Little Donuts kepada masyarakat luar yang hendak berwisata ke kota Bandung. Rencana pengembangan Sweet Little Donut adalah dengan mengusulkan varian baru yaitu mengusung donat yang bertemakan anime ataupun tokoh-tokoh terkenal agar lebih menarik minat pelanggan terutama di kalangan anak-anak, di mana apabila Sweet Little Donut mengeluarkan varian baru maka akan menambah pendapatan dan juga semakin meningkatkan permintaan dari para konsumen. Pengembangan lain yang dilakukan selain mengusungkan varian baru adalah mempromosikan Sweet Little Donut kepada masyarakat luar yang hendak berwisata ke kota Bandung. Untuk aspek pasar sendiri yaitu menggunakan pengukuran link ratio. Di sini ada jumlah wisatawan dibagi menjadi konsumsi 70%, investasi 15%, dan tabungan 15%. Untuk konsumsi sendiri dibagi lagi menjadi sandang 30%, pangan 50%, dan papan 20%. Untuk di daerah pangan dibagi lagi menjadi makanan dan minuman dengan makanan 65% dan minuman 35%. Untuk makanan sendiri dibagi lagi menjadi gandum 30%, beras 50%, dan tepung 20%. Untuk tepung dibagi lagi menjadi roti 40%, biskuit 25%, dan kue 35%. Untuk aspek pasar yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk 2.503.708 dengan volume 70 dikali 40 dikali 40 dikali 60 dikali 35 dikali 30, maka permintaan efektifnya yaitu 14.664. Dan pada 2019 dengan jumlah penduduk 2.507.888 dengan permintaan efektif 14.741. Dan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 2.510.103 dengan permintaan efektif 14.859. Dan pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 2.452.943 dengan permintaan efektif 14.964. Dan pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk 2.461.533 dengan permintaan efektif 15.079. Untuk peramalan permintaan pada tahun 2018 dengan permintaan efektif sebagai X yaitu senilai 14.664 dengan harga sebagai Y yaitu 2.767.954 dengan XY yaitu permintaan efektif dan harga dengan jumlah 40
4589838 dengan Y kuadrat yaitu 7.6.569.346.116 dengan X kuadrat yaitu 215.038 dan 837. Dan pada tahun 2019 yaitu dan pada tahun 2019 yaitu permintaan efektif 14.741 dengan harga sebagai Y 3.044.749 dengan X-nya 44.881.168.721 dengan Y kuadrat yaitu 9.270.498.908.800 dengan X kuadrat yaitu 217, 282 dan 729. Dan pada tahun 2020 dengan permintaan efektif yaitu 14.859 dengan harga 3.501.469 dengan X yaitu 52.026.797 dengan Y kuadrat yaitu 12, 216, 234, 806 dan 889 dengan X kuadrat 220.777 dengan 646. Dan pada tahun 2021 dengan permintaan efektif 14.964 dengan harga 4.201.754 dengan XY 62.873.083 dan 816 dengan Y kuadrat 17.654.738.121.919 dengan X kuadrat yaitu 223.907.296. Dan pada tahun 2022 dengan permintaan efektif 15.079 dengan harga 4.621.930 dengan X-nya 69.694.908.371 dengan Y kuadrat yaitu senilai 21.363.127.523 dengan X kuadrat yaitu 227.381 dan 670 dengan total yaitu permintaan efektifnya yaitu 74.306 dengan total dari harga yaitu 18.137.849 dengan X 270 065 778 dan 537 dengan Y kuadrat yaitu 68 209 274 311 dan 247 dengan X kuadrat yaitu 1.104.388 dan .179. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan pengukuran penawaran. Pada tahun 2018 permintaan efektifnya 14.664, pesaingnya 7.500, prediksi penjualannya 7.164. Dan pada tahun 2019 proyeksi penjualannya 7.191, tahun 2020 proyeksi penjualannya 7.259, tahun 2021 proyeksi penjualannya 7.314, tahun 2022 proyeksi penjualannya 7.379. Peramalan penawaran pada tahun 2023 permintaan efektifnya 15.143, pesaingnya 7.750, proyeksi penjualannya 7.393. Dan pada tahun 2024 proyeksi penjualannya sebesar 7.445, pada tahun 2025 proyeksi penjualannya 7.506, tahun 2026 proyeksi penjualannya 7.579, tahun 2027 proyeksi penjualannya 7.665. Lalu analisa STP. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang sama. Ada beberapa cara untuk melakukan segmentasi pasar seperti demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Yang kedua ada targeting. Setelah melakukan segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah memilih segmen mana yang menjadi target pasar yang paling potensial. Target pasar harus memiliki ukuran yang cukup besar, memiliki potensi untuk tumbuh dan mudah dijangkau. Dalam konteks baby donat, target pasar yang potensial adalah anak-anak dan remaja yang senang dengan cemilan manis dan praktis, serta konsumen dewasa yang mencari alternatif cemilan yang lebih sehat.
Yang ketiga ada positioning. Penempatan adalah proses memposisikan produk atau merek di benak konsumen dalam kaitannya dengan pesaing. Penempatan yang tepat dapat membuat produk atau merek lebih menarik bagi konsumen dan membedakan produk dari pesaing. Dalam konteks baby donat, penempatan yang tepat adalah sebagai cemilan manis dan praktis yang bisa dinikmati di mana saja. Baby donat juga bisa diposisikan sebagai alternatif cemilan yang lebih sehat dibandingkan dengan cemilan lain yang serupa. Dalam melakukan strategi pemasaran untuk baby donat, segmen pasar yang menjadi target harus diperhatikan untuk menentukan bagaimana cara pemasaran yang tepat agar produksi ini dikenal oleh konsumen. Lalu ada analisa 4P produk. Baby donat adalah varian donat yang lebih kecil dari donat pada umumnya. Produk ini memiliki bentuk yang unik dan rasanya yang lezat. Lalu ada price, harga merupakan faktor penting dalam pemasaran produk. Baby donat yang dijual dengan harga terjangkau dapat menarik minat konsumen. Namun harga yang terlalu murah juga dapat membuat konsumen meragukan kualitas produk. Lalu ada flash, tempat penjualan produk juga merupakan faktor penting dalam pemasaran. Baby donat bisa dijual di berbagai tempat seperti toko roti, toko kue, supermarket, dan bahkan warung makan atau restoran. Pilihan tempat penjualan harus mempertimbangkan ketersediaan target pasar dan jangkau konsumen. Untuk store Sweet Little Donuts ini berada di Jalan Nipati Ukur nomor 28. Lalu ada promosi. Promosi merupakan cara untuk menginformasikan produk kepada konsumen. Beberapa cara promosi yang dapat digunakan dalam pemasaran baby donat antara lain yang pertama ada iklan. Iklan dapat dilakukan melalui media massa seperti televisi, radio, atau koran. Media sosial dapat menjadi media yang efektif untuk mempromosikan produk kepada target pasar yang tepat. Diskon dan promo dapat menarik perhatian konsumen dan membuat mereka tertarik untuk mencoba produk baby donat. Lalu ada sponsorship. Baby donat dapat menjadi sponsor untuk acara atau kegiatan yang sesuai dengan target pasar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penilaian aspek teknis dan produksi. Di dalam proses produksi, faktor produksi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produk yang dihasilkan. Produk sebagai output dari proses produksi sangat tergantung dari faktor produksi sebagai input dalam proses produksi tersebut. Hal ini berarti nilai produk yang dihasilkan tersebut tergantung dari nilai faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Untuk yang diproduksi setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2023 kami memproduksi 85 box donat dikali 330 hari sama dengan 28.050. Pada tahun 2024 kami memproduksi 87 box per hari dikali 330 hari yaitu 28.710. Pada tahun 2025 kami produksi 89 box dikali 330 yaitu 29.370. Pada tahun 2026 kami produksi 91 box kali 330 hari yaitu 30.030. Pada tahun 2027 kami memproduksi 93 box per hari dikali 330 hari yaitu 30.690. Yaitu selanjutnya penilaian aspek keuangan, sumber dana modal sendiri yaitu 1.160.908.500. Aset tetapnya berupa peralatan masak dan perlengkapan toko. Harga perolehan yaitu sebesar peralatan masak yaitu 2.644.000. Perlengkapan toko yaitu sebesar 2.604.500. Dan jumlah investasinya harga perolehan yaitu 5.248.500. Nilai residu pada peralatan toko yaitu 525.942. Perlengkapan toko yaitu 363. Beban pengusaha per tahun pada peralatan masak yaitu 418.972. Perlengkapan toko
yaitu 268.097 dan jumlahnya yaitu 687.069. Dan di sini ada nilai aspek keuangan. Arus kas pada tahun 0 yaitu 0 pada tahun pertama, yaitu dari penjualan yaitu sebesar 272.965.828. Pada tahun kedua yaitu 309.233.446. Pada tahun ketiga 346.447.276. Pada tahun keempat 384.799.974. Pada tahun kelima 424.508.276. Arus kas keluar ada investasi yang tadi modal sendiri yaitu sebesar 1.960.980.500. Biaya pada tahun pertama yaitu sebesar 151 juta. Biaya bahan pada tahun pertama yaitu 151.380.000. Biaya bahan pada tahun kedua yaitu sebesar 152.438.282. Biaya bahan pada tahun ketiga sebesar 153.704.774 rupiah. Pada tahun keempat biaya bahan sebesar 155.200.299 rupiah. Pada tahun kelima jumlah bahan sebesar 156.947.760. Biaya upah langsung pada tahun pertama yaitu 9.828.000. Pada tahun kedua upah langsungnya sebesar 9.896.707 rupiah. Pada tahun ketiga 9.978.991 rupiah. Pada tahun keempat 10.076.024 rupiah. Pada tahun kelima 10.189.474 rupiah. BOP variabel pada tahun pertama sebesar 11.268.000. Pada tahun kedua 11.346.773 rupiah. Pada tahun ketiga sebesar 11.441 rupiah. Pada tahun keempat 11.552.365 rupiah. Pada tahun kelima 11.068.237 rupiah. BOP tetap pada tahun pertama sebesar 39 juta, pada tahun kedua 39 juta sama, dan seterusnya juga sampai tahun kelima sama 39 juta rupiah. Pajak sebesar 22%. Pada tahun pertama pajaknya sebesar 13.376.677 rupiah. Pada tahun ketiga pajaknya sebesar 21.091.198. Pada tahun ketiga 28.959.801 rupiah. Pada tahun keempat 37.022.528 rupiah. Pada tahun kelima pajaknya sebesar 45.320.038 rupiah. Jumlah arus kas keluar pada tahun pertama yaitu dari hasil penjualan dikurang arus kas keluar, yaitu sebesar arus kas keluar itu biaya bahan baku, biaya upah langsung, BOP variabel, BOP tetap dan pajak pada tahun pertama sebesar 224 juta
852.000. Pada tahun kedua 233.771.199.959 rupiah. Pada tahun ketiga 243.84.551 rupiah. Pada tahun keempat 252.851.219 rupiah. Pada tahun kelima 263.149 rupiah. Arus kas bersih di tahun pertama yaitu penjualan dikurang jumlah arus kas keluar sebesar 13.200.000. Pada tahun kedua 75.400.061 rupiah. Pada tahun ketiga 133.062 rupiah. Pada tahun keempat 131.948.758 rupiah. Pada tahun kelima sebesar 161.368.267 rupiah. Arus kas masuk pada tahun pertama yaitu tahun 2023 sebesar 272.965.828 rupiah. Tahun kedua 309.233 rupiah. Pada tahun ketiga 346.447.276 rupiah. Pada tahun keempat 384.799.974 rupiah. Sisa investasi pada tahun pertama sebesar 847.942.672. Pada tahun kedua sisa investasinya sebesar 500.070.9.306. Pada tahun ketiga sisa investasinya sebesar 232.262.029. Di sini ada penilaian aspek keuangan, payback period 3 tahun 7 bulan 7 hari. Arus kas masuk di tahun ke 0 1.160.908.500. Tahun ke 1 272.965.828. Tahun ketiga 309.233.366. Tahun ketiga 346.447.276. Tahun kelima 384.799.974. Tahun kelima 424.508.276. PVIF 10%. Tahun ke 0 1000. Tahun pertama 0,909. Tahun kedua 0,826. Tahun ketiga 0,751. Tahun keempat 0,683. Tahun kelima 0,621. PV tahun ke 0 1.160.908.500. Tahun ke 1 248.150.753. Tahun kedua 255.664.765. Tahun ketiga 290.967. Tahun keempat 262.823.560. Tahun kelima 263.586.241 dengan NPV 129.507.785 layak. PVIV 20%. Tahun ke 0 1000. Tahun pertama 0,833. Tahun kedua 0,694. Tahun ketiga 0,579. Tahun keempat 0,482. Tahun kelima 0,402. PV tahun ke 0 1.160.908.500.
908 500.000. Tahun kedua 227 471 523 373. Tahun kedua 214 745 393 094. Tahun ketiga 200 490 322 026. Tahun keempat 185 570 974 994. Tahun kelima 170 600 355 336 dengan MVP 162 029 931 177 layak. Profitability Index tahun ke-0 1 290 416 285. Tahun ke-0 1 1 160 908 500 dengan layak 1,1112 dengan IRR 13,95%. Penilaian aspek manajemen. Manajemen dalam masa pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk menentukan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target. Artinya proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan konsepnya. Dalam masa pembangunan proyek ini berkaitan dengan fungsi manajemen yang telah dilakukan oleh Sweet Little Donuts, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. Sweet Little Donuts telah melakukan perencanaan proyek dengan baik. Pengaruh perencanaan 100% terhadap keberhasilan, artinya proyek diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Pengorganisasian. Sweet Little Donuts selalu berusaha untuk selalu berinovasi, artinya proyek yang telah dilaksanakan bukan hanya sekedar menjual donat, tapi juga kreativitas. Ini menjadi tugas manajemen dan karyawan untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas dari produk yang ditawarkan. 3. Pengarahan. Pengarahan dilakukan oleh owner dengan cara pendekatan langsung terhadap karyawan. Bentuk pengarahan ini bersifat santai dan kekeluargaan, karena owner menginginkan semua karyawan dapat bekerja dengan baik dan nyaman sehingga pengarahan dapat tersampaikan dengan baik. 4. Pengendalian. Pengendalian ini dilakukan agar semua kegiatan bisnis termasuk produksi dan penjualan produk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meminimalisir risiko yang terjadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada manajemen dalam masa operasi. Berdasarkan struktur organisasi Sweet Little Donuts, terdapat 4 departemen yang terbagi berdasarkan fungsi yang dimiliki. Berikut wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dari struktur organisasi Sweet Little Donuts. Yang pertama ada owner. Yang pertama, tugas owner itu adalah memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi. Lalu yang ketiga, memantau laporan yang terjadi setiap hari. Lalu yang keempat, memantau segala operasional yang menyangkut sarana dan prasarana. Yang kedua ada kasir leader. Tugasnya adalah memantau laporan transaksi keuangan yang terjadi setiap hari. Ketiga ada production manager. Tugasnya adalah mengatur segala permasalahan yang menyangkut produksi. Yang keempat, marketing. Bertugas sebagai mempromosikan produk kepada masyarakat luas. Di sini ada penilaian aspek hukum. Yang pertama, bentuk badan usaha yang akan dipergunakan. Bentuk badan usaha dari Sweet Little Donuts adalah perseroan komanditer atau komanditail, famous chef atau disingkat CV, yaitu perusahaan yang memiliki keterbatasan dan hanya bisa melakukan berbagai kegiatan usaha yang terbatas pada bidang tertentu saja, seperti perdagangan, pembangunan atau kontraktor, perindustrian, perbengkelan, pertanian, percetakan, dan jasa. Yang kedua, jaminan atas dana yang berasal dari penjualan. Dikarenakan sumber pembelanjaan yang digunakan Sweet Little Donuts berasal dari modal sendiri, yaitu
modal sendiri untuk itu. Tidak ada jaminan atas dana yang berasal dari pinjaman. Yang ketiga, ada penyiapan akta, sertifikat, dan perizinan yang dilakukan. Dalam menjalankan bisnis, Sweet Little Donuts telah memiliki atau melegalkan atau memiliki legalitas yang jelas. Sweet Little Donuts telah memenuhi semua persyaratan dan perizinan yang berlaku, termasuk surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan izin lain yang terkait dengan usaha yang dijalankan. Di sini ada penilaian aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi itu ada yang pertama pengaruh proyek terhadap peningkatan penghasilan negara. Pengaruh investasi terhadap peningkatan penghasilan negara sudah jelas bahwa dengan tumbuhnya bisnis dalam negeri akan menambah pendapatan negara. Misalnya dengan bertambahnya produksi dalam negeri, maka pendapatan seperti pajak, pembayaran listrik, pembayaran telepon akan meningkat. Adanya pengaruh proyek Sweet Little Donuts terhadap peningkatan penghasilan negara khususnya di Kota Bandung, yaitu dengan taat membayar listrik dan pajak setiap periodenya. Yang kedua ada pengaruh proyek terhadap devisa. Melihat potensi dari pertumbuhan UKM di Indonesia dengan produk yang berkualitas dan unik, maka sudah saatnya memperluas pasar ke dunia internasional. Apalagi dengan adanya peran pemerintah yang membantu mengenalkan brand produk asli Indonesia untuk lebih dikenal di dunia internasional. Dengan jumlah UKM yang mencapai puluhan ribu ini akan menjadi sektor yang berpotensi menghasilkan pemasukan devisa negara. Sweet Little Donuts menjadi salah satu UKM di Indonesia dengan melalui promosi media sosial akan dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bahkan dapat memperluas pasar hingga ke pasar internasional yang tentu akan menghasilkan pemasukan devisa negara. Next. Lalu di sini ada aspek sosial. Dalam aspek sosial ada pertama penambahan kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Bandung memunculkan sumber daya manusia yang baru dan dapat menjadi tenaga kerja bagi perusahaan. Namun tidak sesuai angkatan kerja yang tersedia dapat memenuhi kualifikasi untuk menjadi tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang kurang terampil dapat menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga merugikan perusahaan. Agar tidak terjadi kesalahan, maka perusahaan perlu melakukan seleksi tenaga kerja dengan baik agar mendapatkan tenaga kerja yang ahli dan sesuai di bidangnya. Yang kedua ada pemerataan kesempatan kerja. Dalam hal ini bahwa proyek Sweet Little Donuts mampu meningkatkan kesempatan dalam hal ini bahwa mampu meningkatkan kesempatan tenaga kerja dan sekaligus ikut serta dalam pemerataan tenaga kerja dalam negeri, khususnya di Kota Bandung. Next. Lalu yang ketiga di sini ada pengaruh proyek terhadap industri lain. Dengan adanya proyek atau bisnis baru diharapkan tumbuh industri lain baik yang sejenis maupun industri yang pendukung. Bisa juga industri sebagai dampak positif adanya kegiatan bisnis di daerah tersebut. Sudah ada beberapa industri yang sejenis dengan Sweet Little Donuts. Ini menandakan bahwa bisnis yang telah dijalankan dengan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit ini dapat menjadi inovasi masyarakat untuk mendirikan suatu industri yang sama. Karena bisnis donat ini sedang ramai di kalangan para pelajar yang menjadikan baby donat sebagai cemilan atau hadiah. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis aspek pemasaran pada Sweet Little Donuts dapat untuk menangani masalah penurunan penjualan baby donat yang terjadi dengan meluncurkan produk baru, yakni donat dengan berbagai karakter kartun atau tokoh-tokoh yang sejenis. Sehingga usaha ini akan terus berjalan tanpa mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan dapat lebih meningkatkan penjualan karena berbagai karakter kartun atau tokoh-tokoh tersebut. Lalu yang kedua, ada hasil analisis. Yang kedua ada hasil analisis aspek teknis dan produksi pada Sweet Little Donuts dikatakan layak untuk dijalankan karena dalam produksinya Sweet Little Donuts menjalankan segala langkah-langkah dengan baik. Hal ini dikarenakan pemilik dari Sweet Little Donuts juga terjun langsung dalam kegiatan produksi sehingga pengawasan akan kualitas produk akan menjadi lebih terpantau. Dari segi letak usaha, jalan di Patiukur ini cukup strategis dalam menjalankan usaha, dekat dengan pusat kota sehingga
banyak pengunjung atau wisatawan baik lokal maupun mancanegara memilih Sweet Little Donuts untuk menjadikan cemilan mudah untuk mendapatkan sumber daya tarik. Yang ketiga ada hasil pengamatan aspek manajemen pada Sweet Little Donuts dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen pada usaha ini masih terbilang sederhana karena Sweet Little Donuts masih tergolong dalam usaha kecil menengah. Aspek manajemen dalam masa pembangunan proyek sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan sumber daya sehingga proyek dapat terselesaikan sesuai target. Sedangkan dalam masa operasi karyawan yang bekerja di Sweet Little Donuts ini juga sudah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Yang keempat, hasil analisis aspek keuangan berdasarkan hitungan PP atau payback period, NPV atau net present value, PI atau profitability index, IRR international rate of return, dan ARR average rate atau average rate of return usaha Sweet Little Donuts dengan bentuk usulan yaitu berbagai karakter layak untuk dijalankan karena nilai payback periodenya 3 tahun 7 bulan 7 hari lebih singkat dari maksimum payback period yaitu 5 tahun. Nilai NPV sama dengan 129.507.785 rupiah. Hasil hitungan PI lebih besar daripada 1 yaitu 1,112 atau dalam hal ini menguntungkan, dan nilai IRR-nya adalah 13,95%, maka investasinya layak untuk diteruskan, sedangkan nilai IRR-nya 98%. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.